Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran online mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Pada minggu yang lalu dalam video pertama, kita berbicara tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada video kedua ini, kita akan pelajari tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Bahasan ini meliputi yang pertama, peran Polri, yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat di dalam menegakkan hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Para siswa sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Kita semua tahu dan pernah melihat para anggota Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Mereka bertugas menjadi polisi lalu lintas misalnya, menjaga pertandingan sepak bola, mengamankan kegiatan unjuk rasa, ataupun melakukan pengamanan kegiatan konser musik. Tahukah kalian mengapa mereka melakukan hal ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan keempat rujukan tersebut, keamanan dalam negeri menjadi tujuan pokok Polri selaku alat negara. Oleh karena itu, tugas pokok Polri yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Polri sebagai alat negara dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas
sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum. Oleh sebab itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana harus sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Meski demikian, tindakan pencegahan haruslah tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif serta asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi. Tahukah kalian apa itu kewenangan diskresi? Yang dimaksud adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Adanya kewenangan ini diatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun teknik, profesi, dan terutama hak asasi manusia. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Dan yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan di dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik, pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A.
tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. C. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. D. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan E. Menghormati hak asasi manusia. Para siswa sekalian, peran yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, istilah jaksa tentunya bukanlah hal yang asing bagi kita. Kita akan sering melihatnya di media massa, atau bahkan sosoknya sudah banyak dijadikan film. Namun, tahukah kalian apa saja tugas dan wewenang seorang jaksa, atau dalam hal ini institusinya, yaitu kejaksaan? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung pula oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Jaksa Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bidang. Hal ini tercantum di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut. A. Di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan.
Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Kemudian yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Para siswa sekalian, peran lembaga penegak hukum selanjutnya adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 1 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian di ayat 2 disampaikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di ayat 3 disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, badan-badan yang dimaksud dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. 2. Penuntutan.
3. Pelaksana putusan. 4. Pemberian jasa hukum. 5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan di muka. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 3.
hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Kemudian kita lihat peran yang keempat, yaitu peran advokat di dalam menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat di dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Persyaratan menjadi advokat di Indonesia diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, advokat bertugas membantu hakim di dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya, agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun hak advokat itu adalah: 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 6. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Selanjutnya kita lihat bagaimana kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang advokat. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
sehingga merugikan profesi advokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan. Para siswa sekalian, peran lembaga penegak hukum yang terakhir yang akan kita bahas berikut ini adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat dengan KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, KPK juga menjalankan wewenangnya sebagai berikut. Wewenang KPK yang pertama adalah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan di dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK juga berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahului atau mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang terakhir, asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Para siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian yang kedua, dengan subpokok bahasan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah diuraikan dalam video ini dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian yang ketiga dengan submateri bahasan dinamika pelanggaran hukum. Sebelum kita akhiri, pesan PPKN, berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Berhenti takabur, mulailah bersyukur. Berhenti malas, mulailah bekerja keras. Ini baru Indonesia. Oke para siswa semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.